Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang mempercayakan hidup bagi kami. Kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan akan kebaktian Natal kami pada hari ini. Dan biarlah di saat kami berkumpul, kami bukan karena mengisi waktu luang, tapi pada saat kami berkumpul di tempat ini, kami percaya adalah ada rencana Tuhan yang Tuhan pimpin untuk setiap kami dapat berkumpul dan memperoleh apa yang Tuhan firmankan kepada setiap kami masing-masing. Kami berdoa memohon supaya Tuhan lembutkan hati kami di saat kami keras hati terhadap firman Tuhan. Mungkin kami sudah berkali-kali datang ke gereja, kami berkali-kali mendengar khotbah, maupun kami sudah berkali-kali mungkin melayani Tuhan, tapi kami berdoa kepada Tuhan sekali lagi. Dan biarlah hari ini di dalam KKR Natal MRI Beijing, setiap kami rindu sekali lagi firman Tuhan menggugah hati kami, supaya kami dapat kembali kepada jalan-Mu yang benar, di dalam jalan-Mu yang lurus, dan di dalam jalan-Mu yang menyelamatkan setiap manusia. Tuhan, tolonglah kami di dalam mendengar firman Tuhan. Berikan kami hati yang mau belajar, hati yang mau dididik, dan hati yang mau menjalankan setiap apa yang Tuhan firmankan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu di dalam setiap apa yang lemah di dalam dirinya. Tuhan, berilah kuasa kekuatan untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu. Dan biarlah setiap apa yang menjadi keterbatasan di dalam dirinya bukan menjadi penghalang di dalam setiap dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Roh Kudus bekerja, dan kami berdoa biarlah Roh Kudus menggugah hati kami, dan kami berdoa memohon Roh Kudus membangkitkan kami untuk di malam Natal ini kami sungguh-sungguh sadar siapakah Kristus dan mengapa kami harus bertanya dalam hati kami, apakah kami dapat hidup tanpanya. Biarlah pemberitaan firman Tuhan ini kami tegakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. So sekalian, di saat kita melihat hidup ini, kita pasti menjalankan segala sesuatu dan kita ingin memperoleh sesuatu. Dan di saat kita melihat tema yang kita terima hari ini, saudara mungkin akan kaget di saat sudah menerima akan brosur itu. Brosur itu tertulis, "Can man live without Christ?" Apakah manusia bisa hidup tanpa Kristus? Di saat kita melihat bangsa ini adalah bangsa di mana kita katakan negara di mana kita berpijak, ada negara yang paling anti terhadap Allah, paling anti terhadap the existence of God. Dan kita melihat bangsa ini, negara ini ada negara yang paling menganggap bahwa agama bukan sesuatu yang penting di dalam kehidupan manusia. Tetapi pada saat kita melihat ini adalah satu pergumulan bangsa, negara, yang mana tempat kita berpijak. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat kepada hidup kita masing-masing. Kita sebagai orang Indonesia, kita sebagai orang yang lagi numpang di negara ini, kita yang lagi studi, kita yang lagi berbisnis, kita juga yang sedang mungkin mengisi akan waktu untuk saudara bisa sekolah lagi di luar negeri, karena mungkin ada satu cuti yang kamu ambil. Maka di saat kita melihat di sini bahwa hidup di dalam konteks kita, banyak dari kita berkata, apakah saya bisa hidup tanpa ini? Apakah saya bisa hidup tanpa itu? Kalau saya bisa memberikan sedikit review, banyak orang bilang bahwa saya nggak bisa hidup kalau tidak makan Beijing Gaoya di sini. Saya mungkin nggak bisa hidup kalau saya tidak beli online Taobao, ya. Saya nggak bisa hidup kalau apa? Kalau saya nggak bisa pergi Wang Fucing dan beli Gap atau beli H&M atau beli akan Zara dan sebagainya. Mungkin kita akan berkata bahwa saya nggak bisa hidup kalau saya tidak bisa koleksi jam mewah palsu di Yong Anli, ya. Atau saya nggak bisa hidup kalau apa? Kalau handphone saya tidak ganti iPhone 6. Sudah seringkali pada saat kita melihat kita memiliki sebuah hal di mana saya tidak bisa hidup without something. Kita menginginkan sesuatu, kita mengharapkan sesuatu, dan rasanya itu adalah sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada, saya nggak bisa hidup.
Sudah ada orang sampai setiap hari main taupau terus menerus. Kenapa? Karena dia merasa inilah makna hidup saya bisa dapat barang murah. Ya, pada saat kita melihat itu yang seringkali menjadi satu keinginan, keharapan, khususnya di dalam mahasiswa-mahasiswa di Indonesia yang ada di sini. Maka saudara, kalau kita melihat itulah konteks sebagian. Pasti nggak semua bermain begitu. Kalau semua bermain begitu, memang suka keinginannya begitu, ya saudara memang harus dengar khotbah ini, gitu kan? Tapi kita melihat bahwa setiap manusia pasti bertanya tentang can man live without something? Saudara, hari ini pada saat tanya, perlu nggak wifi? Semua perlu wifi. Sampai perlu wifi, pergi ke Starbucks gak? Bukannya mencari kopi, tapi kopi menjadi yang secondary. Kalau misalnya ke Starbucks, harusnya saya mau cari apaan, coffee latte, atau saya mencari akan Java chip dan sebagainya. Saya ingin beli itu, tetapi seringkali kita bukan itu yang utama. Yang utama adalah Starbucks ada wifi nggak? Oh, ada wifi. Maka akhirnya apa? Wifi first. Lalu akhirnya kopi menjadi yang nomor 2 atau yang menjadi nomor 3 dan sebagainya. Maka sudah setiap manusia menginginkan something yang dia tidak bisa hidup tanpanya. Tetapi pertanyaannya adalah, setiap manusia bertanya itu dinilai berdasarkan apa? Banyak orang membaca tujuan hidup mereka yang mereka harapkan berdasarkan dari besarnya keinginan mereka. Seperti lagu Doraemon, sudah pernah dengar lagu Doraemon? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin banyak sekali. Wah, enak ya. Kita bilang aku ingin. Dan kita ingin dipuaskan keinginan itu. Ingin apa, saudara? Ingin sukses, ingin kaya, ingin pinter, ingin lancar, ingin nyaman, ingin bahagia. Saudara, siapa yang tidak mau hidup seperti ini? Ingin dan semuanya diperoleh melalui pintu ajaib. Semua yang kita inginkan, kita harapkan pintu ajaib terbuka dan kami memperoleh semua yang kita inginkan. Maka saudara, kalau saudara baca buku satu namanya Rich Dad Poor Dad, ada dari seorang penulis namanya Robert Kiyosaki. Dia mengatakan bahwa apa? Lu mau sukses harus punya keinginan. Keinginan apa? Keinginan yang besar untuk sukses. Kalau nggak punya keinginan, bagaimana mungkin kamu bisa memperoleh kesuksesan? Maka tujuan hidupmu, maka harapan hidupmu, maka setiap apa yang kau mau capai, dasarnya adalah keinginan. Maka kau inginkan apa? Kejarlah keinginan itu. Kau ingin apa? Tangkaplah itu. Kau ingin apa? Perolehlah itu sampai sukses. Saudara, sebagian orang berpikir bahwa tujuan hidup mereka didasarkan dari keinginan. Tetapi sebagian orang juga membaca tujuan hidupnya bukan berdasarkan keinginan, tetapi sebagian membaca hidupnya berdasarkan kebutuhan. Maka saudara, mereka mencari apa yang aku butuhkan. Kenapa? Karena apa yang saya inginkan belum tentu adalah sesuatu yang saya butuhkan. Apa yang saya inginkan belum tentu adalah sesuatu yang pasti. Itu adalah I can't live without something yang itu. Saudara, pada saat kita melihat di sini, banyak orang membaca tujuan hidup mereka pun juga berdasarkan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar untuk apa? Kebutuhan dasar untuk how to make actualization. Bagaimana membuat aktualisasi terhadap dirinya, membuktikan dirinya, I can do it. Aku bisa melakukan ini, aku bisa melakukan itu, dan sebagainya. Saudara, ada seorang psikolog Amerika namanya Abraham Maslow, di mana dia mengatakan bahwa apa? Dia mengatakan bahwa ada satu hierarki, ada satu tahapan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Selain wifi, ada 5 yang harus dipenuhi, saudara. Maka saudara, apa yang harus dipenuhi? Pertama, yaitu menurut Abraham Maslow, dia mengatakan bahwa apa? Kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah pertama, kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup. Hidup itu susah banget.
Hidup itu berkompetisi. Hidup itu harus mengalami akan satu hal, akan pro and kontra. Dan di dalam saya mempertahankan hidup di situ, saya harus eksis. Saya harus bisa hidup. Kalau tidak bisa hidup di dalam satu hidup yang seperti itu, maka saya nggak bisa dikatakan berhasil. Maka biasanya dikatakan orang yang istilahnya bisa bertahan hidup adalah orang yang bagaimana? Menurut Abraham Maslow, pertama, lu bisa makan. Pokoknya hidup sederhana nggak apa-apa, tapi lu masih bisa makan. Kamu masih bisa minum. Mungkin nggak bisa makan di mana, tidak bisa makan di restoran yang mahal, kamu masih bisa makan di setang. Kamu masih tidak perlu makan yang 100 kuai, kamu masih bisa makan yang 10 kuai. Ada di Beijing 10 kuai, bisa makan? Masih bisa. Ya. Saudara, maka pertahanan hidup secara fisik itu aku masih bisa makan, aku masih bisa minum koko atau minum apa gitu kan. Saudara, saya masih punya tempat tinggal, ya jelek-jelek apartemen gua, tapi itu tetap punya gua, itu tempat aku tinggal. Dan saya masih bisa tidur. Saudara, orang kadang-kadang ada orang yang tidak bisa tidur. Saya pernah selama 1 bulan tidak bisa tidur. Setiap hari tidurnya cuma 2 jam. Sampai saya diperiksa di dokter. Waktu periksa di dokter ditanya, profesi Bapak apa? Saya penginjil. Wah, dombanya nakal banget ya. Sampai penginjilnya tidak bisa tidur dan sebagainya. Waktu akhirnya dia memberikan itu, saya melihat bahwa tidur pun adalah sebuah anugerah. Maka saudara, ini menjadi satu hal bagaimana kita mempertahankan hidup secara fisik. Termasuk tadi, oksigen. Kita bisa bernafas. Kita juga menikmati sebuah hal bagaimana kita sedang mempertahankan hidup kita. Maka Maslow mengatakan ini adalah satu tahapan pertama. Bertahan hidup untuk makan, bertahan hidup untuk minum, bertahan hidup untuk punya tempat tinggal, dan memiliki akan satu hal istirahat, dan juga memiliki akan oksigen, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu hal yang pertama. Kedua, dia mengatakan bahwa apa? Manusia itu punya kebutuhan yang penting, yaitu kedua, yaitu rasa aman. Maka kenapa saudara-saudara pulang ke rumah, saudara kalau meninggalkan rumah, pasti saudara kunci kamar nggak? Ada yang nggak pernah kunci kamar. Siapa yang di Indonesia lu punya rumah tidak pernah dikunci? Saudara, mungkin malingnya ke teman kamu gitu ya, atau dan sebagainya. Saudara, siapa yang tidak pernah mengunci kamar, mengunci rumah, maupun mungkin handphone kamu kunci dengan password? Kenapa kamu mengunci dengan password? Kenapa kamu mengunci dengan kunci? Kenapa saudara? Karena saudara butuh sebuah security. Saudara butuh sesuatu yang secure. Saudara merasa aman, tidak ada orang lain yang mengambil milikmu. Maka itu adalah kebutuhan kedua. Saudara bisa tangkap? Ketiga, Maslow mengatakan bahwa kebutuhan yang ketiga, selain dalam mempertahankan hidup secara fisik, kedua adalah merasa aman, merasa secure. Ketiga yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Makanya telenovela begitu lakunya, karena manusia memang butuh something inspiration tentang dicintai dan mencintai. Maka tidak heran kalau apa? Kalau lagu-lagu love songs menjadi laku, entertainment menjadi laku, karena manusia ingin tahu bagaimana menikmati the beauty of love, baik dicintai, ditaksir atau menaksir. Biasanya yang menaksir, banyak dari mereka akhirnya apa? Memiliki pengalaman ditolak dan sebagainya. Merasa tertolak itu sakit sekali, saudara. Setiap kali saya terima akan satu konseling demi konseling mereka yang sudah mau kejar ini cewek dan sebagainya, tapi akhirnya akan terjadi tertolak. Lalu akhirnya mengatakan bahwa apa? Meyu iilah what does it mean? Hidup saya sudah gak ada arti lagi. Cewek itu yang terbaik dan paling cantik di dalam hidup saya. Aku bilang, hah? Sampai begitu ya? Lu stresnya sampai begitu? Istilahnya perempuan ini paling cantik di seluruh hidup kamu selama-lamanya. Iya. Tapi sudah 5 tahun kemudian, wah dapat ya, dapat yang lebih cantik betul. Akhirnya apa? Saya mengatakan dulu, yang dulu kamu ngomongnya gimana itu? Bilang, oh itu kilaf, saya kilaf. Gila kan? Sudah, maka kita melihat bagaimana kebutuhan dicintai dan mencintai itulah sesuatu yang menjadi sebuah hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Maka kenapa akhirnya pacaran menjadi sesuatu yang penting? Kenapa pernikahan menjadi penting?
Apalagi sekarang ditambah lagi TTM lah, apalah, saya nggak tahu lah, saya nggak ngikutin, begitu kan, saudara. Tetapi kita melihat itu adalah sesuatu kebutuhan. Berikutnya, keberapa tadi? Ketiga. Saudara masih mengikuti saya kan? Keempat, yaitu apa? Kebutuhan untuk dihargai. Yaitu kebutuhan untuk apa? Saya dianggap sudah melakukan something, dan kamu harus belajar respect dari apa yang saya lakukan. Orang lain melakukan sesuatu, saya harus respect. Dan di saat saya melakukan sesuatu, saya juga rindu di respect. Itu adalah sebuah kebutuhan, saudara. Saudara melakukan segala sesuatu, saudara pasti rindu untuk apa? Dihormati dan menghormati. Maka di situ kita melihat itulah fungsi. Di saat kita melihat di dalam keluarga, di dalam tata krama, maka tata krama itu penting. Maka orang kalau bilang nggak sopan, itu memang harus diajar untuk sopan. Kenapa? Karena itu sebuah kebutuhan. Hidup tidak bisa dengan terus selama-lamanya hidup dalam ketidaksopanan. Hidup perlu sesuatu yang sopan. Maka di situ rasa dihargai, rasa menghargai, itu sesuatu yang penting. Itu keempat. Kelima, yaitu kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Yaitu apa? Membuktikan I can do it. Membuktikan gua bisa loh. Membuktikan bahwa apa? Bahwa yang terbaik bisa aku perjuangkan di dalam hidup. Maka saudara, kita bukankah demikian? Saudara mau berada di negara ini, saudara sekolah di sini, saudara pasti kan merindukan, saya mau do my best. Saya ingin berjuang yang terbaik. Saya ingin mewujudkan yang terbaik. Saudara, saya kira ini adalah sesuatu yang lumrah dan normal. Kebutuhan yang dipaparkan oleh Maslow ini adalah sesuatu kebutuhan yang memang kita hidupi sebagai manusia. Tetapi saudara, kalau kita kembali kepada kitab suci, apakah kitab suci menolak 5 poin yang tadi dikatakan oleh Maslow? Saya percaya tidak. Tidak ditolak, tetapi kurang yang terpenting. Memang 5 poin itu adalah 5 poin yang memang ada di dalam hidup manusia. Tetapi apakah 5 poin itu adalah yang paling terpenting di dalam seluruhnya? Jawaban di dalam kitab suci yaitu semua yang kita butuhkan. Apakah hanya 5 poin saja yang paling kita butuhkan? Alkitab mengatakan tidak. Di dalam kitab suci justru dicatat bahwa ada 3 kebutuhan. Ada 3 things you cannot do without. Ada 3 hal di mana kita butuh itu dan kita tidak bisa tidak kita membutuhkan itu di dalam hidup kita. Tapi banyak dari kita tidak sadar bahwa itulah kebutuhan yang tidak bisa tidak ada. Maka Alkitab mencatat itu. Alkitab memaparkan itu. Dan Alkitab memberikan akan satu hal. 3 poin tentang apa? Apa yang tidak bisa kamu lepaskan sebenarnya di dalam hidupmu. Maka saudara, saya akan mengajak saudara untuk membuka dalam satu kitab. Jika saudara membawa Alkitab, Ibrani pasal yang ke-9. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-22. Ibrani pasal 9 ayat 22. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan, saudara perhatikan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, saudara. Maka di sini kalau kita tidak menerima akan penumpahan darah, tidak mungkin saya memperoleh pengampunan. Wah, seakan-akan ini apa ini, kok mengerikan sekali. Kenapa harus ada yang namanya penumpahan darah? Apa arti penumpahan darah? Dan kenapa itu menjadi satu hal yang relevan di dalam hidup saya? Kenapa itu menjadi kebutuhan penting buat saya? Saudara, kalau kita melihat di dalam bendera Indonesia, ya, kita punya bendera Indonesia. Sudah masih ingat benderamu warna apa, saudara? Putih merah atau merah putih, gitu kan? Saudara, merah putih, saudara. Maka saya ingin bertanya, warna merah bicara tentang apa? Warna merah mewakili apa? Warna merah memberikan akan makna apa? Kalau kita melihat merah, itu artinya berbicara tentang perjuangan darah. Perjuangan darah tentara-tentara Indonesia.
Tidak peduli yang waktu berjuang itu orang Jawa, yang berjuang orang Madura, yang berjuang adalah orang Batak, yang berjuang adalah orang Papua. Dan misalnya mereka berjuang untuk apa? Mereka berjuang untuk Indonesia. Maka pada saat mereka berjuang untuk Indonesia, mereka berjuang untuk orang-orang yang berlatar belakang Chinese Indonesia. Mereka pun berjuang untuk orang-orang yang berlatar belakang India di Indonesia. Dan juga kita melihat banyak sekali akan hal perjuangan akan tentara-tentara Indonesia. Juga berjuang untuk orang-orang blasteran di Indonesia. Maka pada saat kita melihat di sini, kenapa paspor saya adalah paspor Indonesia, dengan satu hal, memang di paspormu nggak ada benderanya, saudara. Tetapi satu hal, saya adalah orang Indonesia, kan saya adalah orang yang punya satu keyakinan bahwa apa? Ada merah, ada putih. Dan pasal bicara tentang warna merah bicara tentang perjuangan darah martir dari tentara-tentara Indonesia. Untuk apa? Sampai titik penghabisan. Untuk apa? Untuk supaya bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan. Maka saudara dan saya bisa bangga berkata saya orang Indonesia. Ya, nggak semua sih mahasiswa Indonesia bangga dengan keindonesiaan dia, ya. Saudara seringkali mengatakan bahwa Indonesia tidak ada meo cimpu semua gitu ya. Seringkali kita merasa bahwa meo siwang lah Indonesia dan sebagainya. Tetapi saudara, ada juga yang berkata bahwa saya orang Indonesia, saya bangga, sejelek-jeleknya Indonesia, that's my hometown, that is my home di situ. Dan pada saat kita melihat tanpa perang tidak ada kemerdekaan, tanpa ada penumpahan darah tidak ada yang namanya kemerdekaan. Saudara, warna merah berbicara tentang satu hal, bicara tentang penumpahan darah. Dan saudara tahu tidak, di dalam hidup saudara dan saya ada satu oknum yang telah menumpahkan darah. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Ada satu oknum yang rela menumpahkan darah, memberikan akan darahnya, memberikan hidupnya supaya saudara dan saya merdeka. Merdeka dari mana? Bukan merdeka dari penjajah, tapi merdeka dari dosa. Merdeka dari setiap apa yang berusaha untuk mengambil akan komitmen hidupmu, yang mengambil hidup sucimu, yang ingin supaya kamu tidak hidup dalam kebenaran. Maka sudah, oknum itu bukan oknum biasa. Oknum itu di dalam catatan kitab suci adalah Allah yang mencipta manusia, tapi juga Allah yang mengasihi manusia, sehingga Allah menyerahkan akan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk mati menebus dosa saudara dan saya. Maka kenapa penumpahan darah menjadi penting? Saya nggak merasa itu relevan buat hidup saya. Kalau saudara kembali kepada kitab suci, saudara akan temukan bahwa apa? Sejarah manusia jatuh dalam dosa. Waktu Adam dan Hawa berdosa, akhirnya Allah berkata, Adam, di manakah kamu? Maka akhirnya Adam bilang, aku di sini Tuhan, aku takut karena aku telanjang dan aku tidak tahu kenapa aku bisa begini. Akhirnya berkata, kenapa kamu bisa makan buah itu? Ini loh, perempuan yang kau ciptakan ini loh. Lalu yang perempuan bilang, bukan gua, ular itu loh. Dan akhirnya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya apa? Mereka merasa malu karena mereka sudah berdosa. Mereka malu karena mereka merasa tidak layak. Tahukah apa yang terjadi? Yaitu apa? Allah mengambil seekor binatang, dan binatang itu harus ditumpahkan darahnya. Untuk apa? Ditumpahkan darahnya supaya setiap Adam dan Hawa memperoleh baju pertama yang dibikin oleh Tuhan. Maka the greater fashion di dalam dunia ini dibikin oleh tangan Tuhan. Bukan Gianni Versace, bukan Armani, atau juga bukan akan yang lain. Maka kita melihat di sini, kulit binatang akhirnya menjadi the first fashion di mana Tuhan mendesain baju dan dikenakan kepada Adam dan dikenakan kepada Hawa. Maka fashion pertama itu justru mengajarkan kita untuk apa? Mengajarkan kita untuk kita tidak berani pamer. Justru fashion pertama mengajarkan kita untuk apa? Kita tidak layak.
Justru the first fashion itu sudah diberikan untuk membawa kita untuk menyadari bahwa saya ini adalah orang yang sudah menerima anugerah. Kenapa? Karena saya tidak layak, tapi Dia memberikan kelayakan kepada saya melalui penumpahan darah, sehingga saya yang berdosa ini diampuni oleh Tuhan. Maka akhirnya satu binatang harus mati untuk menebus dosa. Akan siapa? Adam dan Hawa. Maka fashion bukan untuk pamer. Oh, saya pakai ini Hermenegildo Sekna, made in Yong Anli, gitu kan? Saya pakai Rolex, dan Rolex saya juga made in Yong Anli. Dan kita sering pamer. Kita pamer model, kita pamer merek, kita pamer warna. Kita memamerkan something. Kalau perempuan pakai longcam, waduh, Hermes dong, kenapa mesti longcam, dan sebagainya. Sudah, sejarah fashion akhirnya kita kalau lihat dimulai dari karena manusia berdosa, maka manusia butuh pengampunan. Tapi bagaimana manusia harus diampuni? Maka di situ harus ada yang ditumpahkan darahnya. Maka siapa yang ditumpahkan? Yang ditumpahkan adalah binatang. Saudara, harus ada yang dikorbankan. Tetapi pada saat kita melihat hidup manusia, saudara dan saya hari ini, saudara adalah manusia yang melakukan dosa. Pertanyaannya, siapakah yang bisa untuk memberikan akan keselamatan, pengampunan di dalam hidupmu? Kamu boleh makan dan minum, punya tempat tinggal dan sebagainya, kebutuhanmu semua terpenuhi. Tetapi apakah engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan atau tidak? Dan di saat kamu melihat keselamatan, apakah itulah sebuah kebutuhan yang utama? Apakah kamu hidup hanya untuk mati, atau engkau hidup adalah untuk menerima sebuah anugerah keselamatan? Maka sudah, di saat kita melihat di sini, inilah pelajaran di dalam firman Tuhan mengajak kita untuk apa? Mari kita melihat, tanpa penumpahan darah tidak ada yang namanya pengampunan. Maka kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia? Kenapa Dia harus lahir di palungan? Kenapa Dia harus hidup dengan begitu sengsara? Mati pun sengsara. Kenapa Dia harus mengalami semuanya itu? Karena tanpa penumpahan darah tidak mungkin ada pengampunan bagi saudara dan saya. Namun Tuhan justru memiliki rencananya untuk apa? Memiliki rencana supaya saudara dan saya memperoleh forgiveness, memperoleh pengampunan. Tetapi caranya tidak bisa dengan cara yang lain. Satu-satunya cara hanyalah di dalam Yesus Kristus satu-satunya. Saudara, mungkin kita mengatakan, kenapa sih Yesus harus turun dalam dunia? Kenapa harus mati buat saya? Kenapa harus untuk melakukan semuanya itu? Harus menumpahkan darahnya? Saya ingin tanya, mungkin kalau kita bertanya, apa sih hubungannya Adam dan Hawa dengan saya? Lalu apa sih hubungannya Yesus dengan saya? Apa sih hubungannya Yesus dengan Adam dan Hawa? Hubungannya apa semuanya ini? Kalau kita mau jujur, semuanya ada kesamaan, saudara. Kesamaannya apa, saudara? Kesamaannya yaitu saudara dan saya adalah manusia yang punya darah. Betul? Saudara punya darah kan? Dan Adam dan Hawa juga punya darah. Yesus Kristus datang ke dunia pun memiliki darahnya. Maka saudara, darah seseorang kadang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Siapa yang pernah kecelakaan? Pernah tabrakan atau pernah apa gitu kan? Pernah ya, ada beberapa ya. Saudara, akhirnya pada saat kecelakaan, tabrakan, lalu akhirnya apa? Saudara kurang darah. Waktu saudara kurang darah, saudara nggak bisa pilih. Saya mau darahnya orang kaya, orang miskin nggak mau loh. Nanti gua bisa ketularan miskin. Lalu pada saat saya kecelakaan, saya nggak bisa berkata apa? Saya mau yang bule. Saya nggak mau yang orang Indonesia dari desa, nggak mau. Yang bule aja. Bule tapi miskin mau. Nah, akhirnya apa? Di saat kita melihat, kita nggak bisa memilih. Tetapi di saat kita nggak bisa memilih, ada satu hal yang pasti. Mungkin sudah nggak bisa pilih darah siapa yang kamu mau pakai. Tapi ada satu hal yang sama, yaitu apa? Darah itu menyelamatkan. Akhirnya orang yang kecelakaan itu kehabisan darah, dan akhirnya darah itu diberikan, dan akhirnya dia diselamatkan karena darah orang ini. Dan mungkin nama orang ini tidak pernah dikenal, tapi darahnya menyelamatkan. Nah, saya ingin bertanya, saudara, jika kita melihat kenapa Yesus Kristus harus datang ke dunia? Yesus Kristus datang ke dunia untuk
menumpahkan darahnya. Supaya apa? Forgiveness. Ada jalan untuk forgiveness, untuk saudara menerima forgive dari Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan kerjakan, itu yang Tuhan lakukan. Maka saudara, kalau saya boleh tanya kepada saudara sekalian, ada tidak Allah yang rela menebus dosamu, yang rela menumpahkan darahnya supaya kamu menerima pengampunan? Kalau saudara boleh cek dari seluruh kepercayaan, saya berani mengatakan sebagai seorang hamba Tuhan bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang berani menumpahkan darah dan rela mati untuk menebus manusia. Maka satu-satunya adalah di dalam Yesus Kristus. Dia menjadi korban hidup sehingga setiap saudara dan saya bisa menerima penebusan. Kita yang berdosa bisa diterima kembali oleh Allah. Tetapi pertanyaannya, do you care about this? Apakah saudara peduli bahwa saudara butuh pengampunan? Saudara peduli dengan makan, saudara peduli dengan minum, saudara peduli dengan rumahmu dan sebagainya. Pertanyaan, do you care about your soul? Apakah engkau benar-benar peduli dengan kerohanianmu? Kamu peduli dengan apa yang seharusnya engkau inginkan? Maka saudara, inilah sesuatu hal bagaimana tanpa penumpahan darah tidak ada namanya pengampunan. Pertanyaannya, apakah engkau sadar engkau butuh pengampunan dari Tuhan? Kalau saudara sadar, maka satu-satunya jalan cuma hanya melalui Yesus Kristus. Maka itu hal yang pertama di dalam kitab suci. Satu hal yang pertama yang kamu tidak bisa hidup tanpanya. Karena tanpa pengampunan Kristus, saudara, semuanya chaos. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Yaitu apa saudara? Saya akan bacakan buat sekalian. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, yaitu apa? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, maka hal yang kedua yang tidak bisa lepas dari hidup kita, yaitu tanpa iman tidak mungkin engkau diperkenan oleh Tuhan. Apa maksudnya saudara? Apa itu iman? What is faith? Apa itu iman kepercayaan? Maka di saat kita melihat ini menjadi penting. Kenapa? Karena orang yang dikatakan beriman bukanlah orang yang perfect hidupnya. Kalau saudara lihat di dalam Ibrani, situ banyak digambarkan siapakah Abraham, siapakah Nuh, siapakah akan para nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Kenapa mereka dikatakan mereka adalah orang beriman? Padahal kita melihat yang dikatakan namanya orang beriman adalah orang yang paling cacat iman. Tetapi herannya adalah orang yang beriman yang cacat iman justru dikatakan bahwa orang ini adalah orang yang meresponi apa yang Tuhan berikan. Saudara, maka kita orang Kristen, kita bukan orang suci. Saudara masih banyak melakukan dosa. Saudara adalah orang Kristen, saya sebagai hamba Tuhan, saya pun masih banyak melakukan hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Tetapi satu hal saudara, without faith, tanpa iman, tidak mungkin saudara diperkenan oleh Tuhan. Maka di sini mari kita membaca what is faith? Apa itu iman, saudara? Maka iman bicara tentang receiving, bicara tentang menerima anugerah Tuhan. Engkau menerima anugerah. Kenapa? Karena iman bukan diproduksi oleh manusia, tetapi iman adalah anugerah Allah dan kita menangkap setiap berkat itu. Kita menerima akan berkat itu. Kita menerima iman itu. Dan kita bukan hanya menerima saja, tapi kita percaya dengan apa yang kita imani. Kita percaya dari apa yang Tuhan anugerahkan. Dan bukan hanya menerima, bukan hanya percaya, tapi kita akhirnya tahu bahwa ini penting. Maka perlu diproklamasikan, perlu untuk diberitakan, dan juga perlu untuk dilakukan. Maka 4 hal ini adalah sebuah kesatuan untuk membicarakan bahwa iman adalah menerima, mempercaya, berani memproklamasikan dan memberitakan dan melakukan setiap apa yang sudah dianugerahkan kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan berikan.
Maka saudara, iman bukan ulah perbuatan manusia, bukan usaha manusia, achievement manusia. Tetapi kita melihat bahwa iman adalah totally grace dari Tuhan. Maka 1% pun, di saat engkau membenarkan dirimu dan mengatakan bahwa aku adalah orang yang layak menerima iman, saudara sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Dan di situ di saat saudara mencuri kemuliaan Tuhan, dosa itu. Maka saudara, ini adalah sebuah hal yang mari kita bersama-sama untuk koreksi di dalam hidup kita masing-masing. Kenapa? Karena respon kita harus bersandar total untuk kita bersama-sama receive. Kita bersama-sama bukan hanya sekedar receive, tapi kita believe. Dan bukan hanya sekedar receive and believe, tapi saat kita berani memproklaim apa yang kita believe. Dan juga bagaimana kita berani to doing, melakukan sebuah perbuatan dari apa yang saudara terima dengan confidence yang Tuhan berikan. Maka saudara, believe, proclaim, doing tidak bisa lepas dari receive first apa yang anugerah Tuhan berikan. Maka saudara, hal yang kedua ini, without faith, tanpa iman, impossible, tidak mungkin engkau diperkenan oleh Tuhan. Maka hal pertama tadi apa? Tanpa penumpahan darah tidak mungkin ada yang namanya pengampunan. Maka pengampunan kebutuhan terbesar manusia. Kedua, yaitu apa? Yaitu iman. Tanpa anugerah iman diberikan, saya tidak mungkin dapat diperkenan oleh Tuhan. Maka kamu butuh iman. Saudara butuh iman untuk percaya kepada Yesus. Saudara butuh iman untuk percaya bahwa Dia datang untuk saya. Saudara butuh iman untuk apa? Saudara dapat berkata, I am the sinners, dan saya hanya membutuhkan satu hal, Savior untuk saya, Savior untuk keluarga saya, Savior untuk setiap orang yang saya kenal. Itu hal yang kedua yang tidak bisa engkau tidak bisa hidup. Kamu butuhkan itu. Ketiga, saudara, Yohanes pasal 15. Di dalam Yohanes pasal ke-15 ayat yang ke-5. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Dikatakan apa? Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dan ini satu hal yang penting. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Without me, you can do nothing. Tanpa aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hidupmu yang kau jalani ini memang ada satu hidup yang complicated dan sebagainya. Tapi without me, you can do nothing. Bukankah hidup kita perlu dengan banyak sekali akan hal-hal yang membuat kita semakin lama semakin pressure? Saudara, kenapa ayat ini berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa? Without me you can do nothing. You can bear the fruit. Kamu tidak bisa bertumbuh. Kamu kelihatannya mungkin pergi ke gereja, kamu pelayanan, kamu KTB dan sebagainya, tetapi tidak ada sesuatu yang fruitful. Saudara, tidak ada pertumbuhan di dalam kerohanian. Dan saat kita merasa tidak bertumbuh, seringkali kita salahkan siapa, saudara? Seringkali saat kita merasa saya tidak bertumbuh, akhirnya kita mengatakan bahwa apa? Pendetanya ini, atau gerejanya ini, pelayanannya ini, orang-orang di dalam gerejanya ini. Akhirnya kita mengatakan bahwa apa? Gerejanya yang krisis rohani, pendetanya yang krisis rohani, pelayan-pelayannya yang krisis rohani. Padahal belum tentu. Memang bisa juga pendetanya, bisa juga gerejanya, bisa juga pelayanannya, tetapi seringkali itu judgment yang too early. Kenapa? Maybe justru yang problem paling besar atau yang menjadi troublemaker di situ, jangan-jangan adalah karena saudara tidak berkata I want you, tapi saudara menolak dia. Seperti apa saudara contohnya? Saudara seperti melayani Tuhan, tetapi saudara tidak bagaimana menjadikan Tuhan sebagai Tuhan.
Seperti ada satu cerita di dapur, ada satu piring, dan di dalam piring itu ada dua buah. Yang satu adalah satu buah yang besar, yang satu juga besar. Dan dua buah yang besar ini, herannya adalah yang satu penuh lalat, yang satu tidak ada lalat. Waktu itu bingung, ini kenapa ya dua buah ini ya? Dua buah ini kelihatannya satu esensi, satu keberadaan yang sama. Tapi herannya adalah kenapa buah yang ini penuh lalat, lalatnya, tapi yang satu tidak menerima pelanggan. Kenapa? Ada apa? Akhirnya setelah dicek, they look so real. Kelihatannya adalah sangat-sangat sama. Tetapi akhirnya terbuka sebuah realita. Rupanya yang satu itu asli, yang satu itu adalah original, yang satu adalah artificial, yang satu adalah buah palsu. Akhirnya buah palsu, lalat mau nggak? Nggak mau, nggak bisa sedot apa-apa di situ. Tapi bahkan ada satu buah asli original. Akhirnya dia melihat, wah ini santapan enak. Akhirnya dia hinggap di situ dan dia sedot dan memperoleh sebuah makanan dari situ. Apa yang saya maksud dari contoh cerita yang sederhana ini, saudara? Mungkin saudara kelihatannya sangat-sangat seperti buah itu. Dan saya bisa pinjam istilah itu adalah, mungkin kamu kelihatan seperti sangat-sangat Kristen. Mindsetmu sangat-sangat Kristen. Aksimu kelihatannya seperti Kristen. Tapi sebenarnya engkau mati, engkau artificial. You're not the original one. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya tidak ada pertumbuhan di dalamnya. Tidak ada yang bisa dinikmati melalui hidupmu. Semuanya adalah sebuah permainan. Semua adalah sebuah badut saja. Kelihatannya ada, eksis, tapi itu not real. Saudara, kenapa bisa demikian? Problemnya adalah seringkali mungkin kita melayani Tuhan, tapi engkau masih mau jadi Tuhan di dalam hidupmu. Dan engkau masih belum merelakan Tuhan menjadi Tuhanmu. Dan itu adalah problem orang Kristen di dalam kekristenan. Maka saudara, without me, you can do nothing. Tanpa Tuhan, engkau tidak bisa bertumbuh. Tanpa Tuhan, engkau tidak bisa berbuah. Maka di saat saudara mungkin hari ini orang Kristen, tapi engkau tidak bertumbuh dan berbuah, maka saya ingin berkata kepadamu, sungguhkah engkau berkata, aku mau Tuhan di dalam hidupku? Atau mungkin engkau masih berkata, oh aku mengikuti engkau, tapi aku masih memilih apa yang aku mau. Maka saya akan tanya lagi, can man live without Christ? Apakah manusia bisa hidup tanpa Kristus? Maka 3 poin tadi saya sudah beritakan kepada kalian. Tanpa penumpahan darah, tanpa inisiatif Allah menumpahkan darahnya, maka tidak ada pengampunan bagi saudara dan saya. Tanpa iman dianugerahkan kepadamu dan kepadaku, maka engkau tidak mungkin hidup diterima dan diperkenan oleh Allah. Dan ketika tanpa engkau mau bertumbuh di dalam Tuhan, engkau tidak mungkin hidup di dalam sebuah meaning yang benar. Inilah kebutuhan yang terbesar di balik setiap kebutuhan Maslow yang dipaparkan dalam hierarki yang tadi, ataupun yang ada di dalam keinginan manusia. Maka saudara, kita harus berani menerima ketiga hal ini. Kita harus berani mengambil sebuah decision untuk apa? Tuhan, memang itu yang harus saya ambil. Saya butuh, dan itu yang harus saya grabs. Kenapa? Karena itulah yang memang sebuah realita. Roma pasal pertama ayat 18 dikatakan bahwa semua manusia itu berada di dalam murka Allah. Waduh, kata murka itu tidak enak didengar. Kenapa bisa dikatakan murka? Murka karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, dan di saat manusia jatuh dalam dosa pasti bertentangan dengan Allah. Saudara, itulah yang terjadi. Tetapi pada saat kita melihat di sini, kenapa sih Allah bisa murka sama orang-orang berdosa? Maka saudara, 2 hal dicatat di dalam Roma pasal pertama ayat 18. Pertama adalah karena manusia hidup pertama di dalam kefasikan.
Hidup di dalam kefasikan. Apa arti fasik sih? Fasik itu adalah orang yang benar-benar menolak kebenaran, orang yang betul-betul menolak apa yang sesungguhnya. Maka fasik adalah orang yang betul-betul berkata no terhadap apa? Berkata no terhadap Tuhan sendiri. Maka itu hal yang pertama. Halo, perhatikan ya. Hal yang pertama, yaitu kenapa dimurkai oleh Allah adalah karena apa? Karena manusia memang di dalam dirinya modalnya cuma satu, dosa. Dan karena modalnya dosa, maka hasil produksi dari dosa adalah menjadi orang fasik. Tapi kedua, yaitu karena dia berdosa, akhirnya dia jatuh di dalam kelaliman. Apa itu lalim? Lalim adalah berbuat di dalam perbuatannya, bukan berbuat sesuatu yang benar. Tetapi perbuatan lalim adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya benar, atau meleset dari apa yang seharusnya. Maka saudara, itu yang terjadi. Maka tadi saya ulangi lagi, di dalam seluruh kebutuhan manusia, 3 hal di mana manusia tidak bisa lepas seharusnya di dalam kebutuhannya, yaitu pengampunan, kedua iman, ketiga adalah Tuhan sendiri. Maka di sini saudara butuh pengampunan, maka di sini saudara butuh hidupmu diperkenan oleh Tuhan. Dan apakah saudara betul-betul membutuhkan Yesus Kristus menjadi satu-satunya juru selamat bagimu, bagiku, bagi setiap orang. Orang yang menerima pengampunan, orang yang menerima akan perkenanan Tuhan, orang yang menerima Kristus sendiri, mereka adalah orang-orang yang menyerahkan total semua kepada Tuhan. Dan untuk menyerahkan total semuanya kepada Tuhan, ada harga yang harus dibayar? Tidak ada. Tadi pagi saya men-sharingkan akan satu bagian, yaitu apa saudara? Di mana di Irak baru terjadi, anak-anak kecil masih mungkin baru TK maupun baru SD kelas 1, di mana mereka ditangkap oleh satu kelompok ISIS. Dan pada saat mereka ditangkap, mereka ditanya, siapa yang kau imani? Maka dia mengatakan, aku mengimani Yesus Kristus, aku mengimani Yesua. Dan pada saat dia mengatakan itu, dia mengatakan, ayo murtad, ayo murtad. Sudah seringkali kita anggap anak kecil tuh gak tahu apa-apa. Seringkali kita anggap anak kecil tuh bisa digoblokin, bisa dibodohin. Ya banyak yang digoblokin, gampang juga sih, teman. Tapi juga ada yang tercatat di dalam sejarah hari ini, yaitu mereka puluhan anak-anak kecil pada saat mereka di hadapan orang-orang yang berkata ayo murtad, akhirnya apa terjadi? Pada saat berkata ayo murtad, akhirnya berkata apa? No, I love Yeshua. Aku mencintai Yesus, aku mencintai dia, dia mati buat saya, menebus dosa saya. Kenapa saya harus murtad? Anak kecil bisa berani seperti itu. Dan saudara tahu, orang yang berani kadang-kadang adalah orang yang harus menjadi korban. Yaitu apa? Akhirnya satu demi satu mati dengan mengenaskan. Tahu apa yang terjadi? Mereka dipermainkan tangan mereka. Kamu gak mau murtad? Maka dipatahkan jempolnya. Mau murtad? Dipatahkan akan apa ini? Telunjuknya. Lalu akhirnya satu demi satu dipatahkan. Dan dia anak itu teriak dengan kesedihnya, dengan sakitnya, mengatakan tidak, sakit. Lalu dikatakan, kamu mau murtad? Tidak. Aku mengasihi Yesus. Dan akhirnya apa? Semua tangannya hancur semuanya. Semua telunjuk dan kelingking dan semuanya tidak ada lagi. Dan akhirnya pada saat sudah tidak bisa untuk membuat seorang anak kecil murtad, apa yang dilakukan? Akhirnya badannya dipatahkan menjadi 2 bagian. Saya bukan menakut-nakuti saudara, tapi that is the reality of the Christian people. Orang Kristen tidak akan hidup enak di dalam dunianya. Kenapa? Orang Kristen harus membawa cahaya kemuliaan Tuhan. Mungkin tangannya harus dipatahkan, tubuhnya harus dijadikan 2 bagian. Mungkin engkau di orang Kristen yang mungkin akan sengsara di dalam hidupmu di sini. Tetapi Tuhan menjanjikan satu hal. Forgiveness, I give it to you. Faith, I give it to you. Me, Christ,
I give it to you. Pertanyaannya, do you receive? Apakah engkau mau menerima? Pertanyaannya, apakah saudara mau bukan hanya saudara receive, tapi saudara juga mau untuk menjalani semuanya itu dengan satu hal, di dalam sebuah totalitasmu, di dalam satu kesatuan, untuk melihat anugerah Tuhan diberikan. Di saat anugerah diberikan, maka bagaimana saya dengan bersandar kepada Tuhan, saya mau receive, saya mau proclaim, saya mau doing apa yang Tuhan mau. Maka anak kecil itu akhirnya satu demi satu mengalami hal seperti itu. Saya lihat tayangan itu berkali-kali. Saya lihat tayangan itu berulang-ulang. Lalu ditambahkan saya lihat bagaimana orang-orang pemuda-pemuda Kristen di Irak, di saat mereka juga ditangkap, mereka tidak disiksa sekejam anak kecil itu. Akhirnya apa terjadi? Mereka disuruh duduk, lalu akhirnya di televisi dia mengatakan dosanya orang Kristen ini. Akhirnya apa? Mereka keluarkan pistol, tembak satu persatu, dan setelah tembak satu persatu sampai semuanya mati, akhirnya semua senapan berbunyi. Akhirnya pasir yang warnanya putih itu menjadi merah semuanya, karena semua tubuh hancur karena peluru. Saudara, itulah hidup orang Kristen. Pertanyaannya, do you want to receive? You want to receive? Saudara bukan menjawab saya. Memang hidup tidak enak, tetapi forgiveness, faith, and Christ Himself, He gave it to you. He gave it to me. He gave it to all of you. Supaya apa? Saudara dapat kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah, dan memperoleh hidup kekal, dan memperoleh segala kemuliaan kembali pada Tuhan. Hari ini mungkin saudara sudah jadi orang yang sangat-sangat fungfu, comfortable, tinggal di Beijing, jauh dari rumahmu. Tapi hari ini, do you care about your soul hari ini? Forgiveness, faith, and Christ Himself. Maukah engkau menerimanya? Meskipun tidak enak, tapi Dia memberikan keselamatan, dan itu diberikan dari Yesus Kristus dalam dunia. Saudara bukan menjawab saya, saudara menjawab Dia yang berfirman hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Dengan sikap berdoa, saudara, dengan sikap berdoa, kita naikkan sebuah lagu. Sebuah lagu yang sangat singkat. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Kita nyanyikan 2 kali. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Sekali lagi, Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Dengan sikap berdoa, siapakah di antara saudara sekalian yang berkata, Tuhan, kami baru mendengar firman Tuhan, dan hari ini, di saat saya sudah mendengar firman Tuhan, mungkin saya sudah adalah orang yang sudah sangat dipenuhi kebutuhannya, tetapi masih dalam hati kami sadar, jangan-jangan kami adalah orang yang belum diampuni oleh Tuhan. Jangan-jangan kami adalah orang yang belum menerima akan satu iman yang Tuhan anugerahkan. Atau mungkin Tuhan sudah berikan anugerah, tapi kita yang justru melarikan diri dari anugerah. Dan mungkin hari ini di antara saudara sekalian, ada yang sudah melayani Tuhan, menjadi orang Kristen, tetapi engkau masih di dalam hidupmu
Kau jadi Tuhan di dalam hidupmu. Engkau tidak kembali kepada jalan yang benar. Kamu melayani tapi tanpa Kristus di dalam hidupmu. Maka hari ini di saat saudara mendengar firman Tuhan, saya memberanikan diri sebagai hamba Tuhan. Saya memberanikan diri untuk menantang saudara sekalian, memberikan kesempatan. Siapakah di antara saudara sekalian yang hari ini berkata, Tuhan, saya mau kembali menerima forgiveness darimu. Firman Tuhan diberitakan ini bukan biasa, tapi firman Tuhan hari ini diberitakan adalah sebuah anugerah. Anugerah yang diberikan untuk memberikan satu momen untuk engkau menerima penebusan dari Tuhan. Momen engkau menerima akan iman, dan momen di mana engkau menerima Kristus sebagai juru selamat dunia. Dan hari ini saya memberikan kesempatan, siapakah di antara kamu, di antara saudara sekalian yang ada di tempat ini, yang berkata, Tuhan, saya mau receive. Saya bukan hanya sekedar dari orang Kristen saja, tapi saya mau menerima Kristus. Menerima Kristus bukan hanya sebagai juru selamat, tapi saya mau menerima iman yang Tuhan berikan. Dan juga saya mau untuk menerima pengampunanmu, karena tanpa dari engkau, siapa yang dapat memberikan pengampunan? Siapakah yang dapat memberikan akan satu hal hidup yang baru dalam hidup kami? Maka hari ini siapakah di antara yang ada di tempat ini yang berkata, Tuhan, saya mau terima, saya mau memperbaiki hidup saya mau kembali meresponi dengan benar. Saya undang saudara sekalian memberanikan diri. Untuk apa? Saudara beranikan dirimu, angkat tangan di hadapan Tuhan, dan saya akan berdoa untuk kalian, berdoa untuk dirimu, supaya engkau kembali kepada jalan yang Tuhan tetapkan. Siapakah di antara engkau sekalian hari ini? Saya memberikan kesempatan, jangan engkau lalui semua ini. Angkat tanganmu di depan Tuhan. Angkat tanganmu di depan Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang bekerja dalam hidup. Puji Tuhan. Ada lagi, jangan keraskan hatimu. Inilah satu momen untuk engkau kembali. Puji Tuhan. Ada lagi, jangan keraskan hatimu. Tuhan tahu